bantuan. Untuk membahas hunian sementara ini kita telah terhubung dengan Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU, ada Bisma Staniarto. Selamat sore. Pak Halo. Bisma, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bisma. Sama-sama. Iya, Pak, terkait dengan Huntara ini, Pak, mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa Berita 1, di mana saja lokasi dan Huntara ini, hunian dan Huntara ini akan difokuskan. Terima kasih. Jadi, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden meminta kita, seluruh elemen, untuk bersama-sama membantu masyarakat, ya. Salah satunya dengan membangun Huntara ini. Ya, Huntara ini juga dikerjakan oleh berbagai pihak. Salah satunya barangkali yang tadi sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden adalah lokasi di Tamiang yang dikerjakan oleh Danantara. Ya, jumlahnya mungkin hampir sekitar akan dikerjakan sampai 600 unit. Ya. Sementara kami juga dari Kementerian PU juga membangun hunian sementara ini di lokasi Tamiang juga. Hanya berbeda lokasinya, mungkin sekitar 20 menit dari lokasi yang dikunjungi Bapak Presiden. Ya, berdasarkan lokasi yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah di tempat kami yang sedang kami bangun ini ya, cukup untuk menampung 84 kepala keluarga. Ya. Dan untuk lokasi-lokasinya di Aceh ini, Kementerian PU selain membangun di Tamiang, juga kita membangun di Bener Mariah. Di Bener Mariah itu kita akan membangun sekitar 120 unit ya. Pintu ya, cukup untuk sekitar 120 unit kepala keluarga. Dan juga kemungkinan kita akan juga membangun di Aceh Utara ya. Sebentar lagi barangkali kita juga akan mendapatkan lokasinya di Aceh Utara. Jadi sementara yang akan dibangun oleh Kementerian PU ada di 3 lokasi, yang dibangun oleh Danantara tadi sudah dikunjungi oleh Bapak Presiden. Mungkin sementara itu Bapak Ibu terkait dengan lokasi. Pak, dari segi spesifikasi, sebenarnya apa yang membedakan antara hunian sementara ini dan hunian pada umumnya? Nah, ini barangkali yang perlu diluruskan juga ya. Sementara ini kebanyakan orang ya, mindset masyarakat, spek antara hunian sementara ya dan hunian tetap itu berbeda ya. Padahal sebenarnya kalau dari sementara orang gitu ya, hunian tetap atau hunian pada umumnya ya, biasanya dibuat konvensional itu dibuat dari dinding batu bata ya. Namun sebenarnya sebagaimana yang sedang kami buat ini ya di Tamiang ini, untuk spesifikasi kita membangun dengan sistem modular ya, panel sandwich itu bisa juga dipakai untuk hunian tetap atau hunian pada umumnya. Hanya barangkali kita kelengkapan fungsinya yang lebih minimal daripada hunian yang pada umumnya ya, misalnya dari luasan ya, ketersediaan ruang, maupun juga misalnya untuk hunian sementara ini kita membangun dapur maupun toilet itu komunal di luar daripada hunian untuk tempat tidur ya. Jadi secara spesifikasi sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat menyeluruh begitu. Mungkin itu. Baik Pak, jika secara spesifikasi hunian sementara atau hunian dan Huntara ini mendekati spesifikasi hunian permanen, kira-kira proyeksinya bangunan ini akan bertahan kira-kira untuk berapa lama Pak? Mungkin diluruskan dulu Bu. Ya. Jadi Huntara itu bukan Danantara ya, Danantara itu pihak yang membangun ya. Kalau Huntara itu singkatan dari hunian sementara begitu ya. Baik. Jadi kalau untuk hunian sementara ini ya Huntara dengan spek yang kita bangun ini ya, dengan sistem yang kita bangun ini bisa tahan sampai mungkin 5 sampai 10 tahun. Oke. Jadi sifatnya mungkin hampir semi permanen begitu ya, terkait dengan kekuatan spesifikasinya. Nah, untuk pembangunan Huntara ini memang kita memakai sistem yang cukup mudah dibuat ya, sehingga dalam waktu singkat kita bisa membangun. Contoh yang kita buat sekarang ini, kita hanya perlu membangun sekitar 7 hari kerja, kita bisa membangun sekitar 12 sampai 24 unit Huntara ya. Dan kelebihannya dari Huntara ini, sistemnya juga kita bisa bongkar kembali. Sehingga ketika tidak dibutuhkan lagi, kita bisa bongkar untuk digunakan di tempat lainnya. Mungkin itu Pak. Baik,
Pak, untuk syarat sendiri Huntara ini seperti apa? Dan apakah jumlah hunian ini disesuaikan dengan jumlah warga yang rumahnya rusak? Atau mungkin ada ketentuan khusus, Pak? Baik, jadi idealnya memang jumlah Huntara yang kita bangun ini sesuai dengan jumlah masyarakat yang terkena dampak. Ya. Namun sekali lagi bahwa syarat utama untuk dibangunnya Huntara ini tentu adalah ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan ini tentu disiapkan oleh pemerintah daerah ya, termasuk juga pemilihan nanti siapa saja yang berhak untuk tinggal di Huntara ini. Ya, jadi idealnya jumlah unit yang kita bangun sama dengan jumlah masyarakat yang terdampak. Ya, namun sekali lagi tergantung dari ketersediaan lahan. Baik Pak, masih terkait dengan bagaimana masyarakat bisa menghuni Huntara tersebut, apakah nanti akan diberikan setiap hunian kepada satu kepala keluarga, satu hunian satu kepala keluarga, atau disesuaikan dengan luas bangunannya dengan jumlah keluarga, jumlah warga ada dalam keluarga tersebut Pak? Jadi yang kita bangun ini untuk satu unit, untuk satu keluarga ya. Ukurannya memang tidak besar ya, satu unit ini 18 meter persegi untuk satu unit satu keluarga. Ya, dan pemilihan warga yang akan tinggal di sini adalah berdasarkan pemilihan dari pemerintah daerah. Baik, Pak, lalu untuk biaya, apakah ada yang dibebankan kepada warga selama menempati Huntara tersebut, misalkan listrik, air, atau kebutuhan lainnya? Ya, setahu kami tidak ada pungutan apapun gitu ya untuk warga untuk tinggal di hunian sementara ini ya, barangkali untuk listrik ya nanti kebijakan dari pemerintah daerah atau barangkali mungkin ada CSR dari PLN mungkin ya untuk membebaskan retribusinya ya, tapi setahu kami untuk masuk ke dalam Huntara ini tidak ada pungutan apapun. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan juga informasinya. Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PU Bapak Bisma Staniarto. Selamat sore Pak, selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih, sama-sama. Salam. Ya, pemirsa.